Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pandangan mengenai situasi yang menimpa Elkan Baggett, pemain muda yang sempat menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Elkan Baggett tidak hadir membela timnas Indonesia U23 saat melawan Guinea U23 dalam playoff Olimpiade 2024, sebuah keputusan yang memicu reaksi beragam dari masyarakat dan netizen. Banyak yang menuding Elkan tidak nasionalis karena tidak merespons panggilan tersebut. Erick Thohir menegaskan bahwa tidak bijaksana untuk langsung menghakimi Elkan Baggett. Elkan Baggett tidak ikut serta bersama timnas U23 di Piala Asia U23 2024 karena tidak mendapatkan izin dari klubnya, Bristol Rovers. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik. Namun Erick Thohir memberikan pemahaman bahwa situasi tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah kendali PSSI. Erick Thohir mengungkapkan keyakinannya bahwa sikap nasionalisme Elkan Baggett masih kuat, meskipun dia tidak bisa memenuhi panggilan timnas dalam playoff Olimpiade 2024. Elkan Baggett memang tak dilepas klub, tetapi apakah terakhir waktu playoff dia memutuskan untuk kegiatan lain? Saya tak bisa komentar karena itu hak pribadi. Tetapi gini, saya yakin nasionalisme masih ada, ucapnya. Pada saat ini, Elkan Baggett tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tuduhan bahwa Elkan tidak nasionalis dan memilih untuk tidak bergabung dengan timnas Indonesia tentu saja tidak sepenuhnya adil tanpa memahami konteks yang lebih luas. Erick Thohir menekankan bahwa pemahaman yang baik dan bijaksana harus diterapkan dalam melihat situasi ini. Ole Romeni berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Ole Romeni. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela FC Utrecht telah berbicara terang-terangan. Ole Romeni masih berusia 23 tahun dan dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Romeni mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Romeni sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu absurd. Saya menerima DM Instagram pada setiap detiknya. Itu sangat menarik dan benar-benar indah. Anda bisa benar-benar menjadi panutan dan menginspirasi orang. Ada begitu banyak orang di Indonesia. Jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, ujar Romeni. Baru-baru ini, timnas Indonesia kedatangan 3 pemain keturunan Belanda. Mereka adalah Maarten Paes, Calvin Verdonk, hingga Jens Raven. Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Tinggal Calvin Verdonk dan Jens Raven yang masih menjalani proses naturalisasi. PSSI tampaknya belum mau berhenti untuk mencari pemain keturunan baru. Salah satu pemain berdarah Indonesia-Belanda yang menjadi sorotan adalah Eliano Reinders. Seperti diketahui, Eliano Reinders merupakan gelandang serang atau pemain sayap untuk klub Eredivisie PEC Zwolle. Eliano Reinders merupakan pemain berdarah Maluku. PSSI bersama Shin Tae-yong sebelumnya sempat melirik kakak kandungnya, yakni Tijani Reinders. Namun Tijani Reinders menolak ajakan PSSI untuk bergabung ke skuad Garuda. Tijani Reinders memilih untuk setia kepada Belanda. Tijani Reinders sudah menjadi andalan timnas Belanda. Dia juga menjadi pemain utama dari AC Milan. Jika Eliano Reinders mau bergabung, nampaknya bisa membayar dosa alias rasa kecewa fans timnas Indonesia karena sebelumnya ditolak sang kakak. Bagaimana tidak, banyak pemain mereka yang akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia. Sampai saat ini, sudah lebih 10 pemain yang mengubah statusnya dari pemain Belanda ke pemain Indonesia. Pemain-pemain itu pun sudah menjadi andalan timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengomentari situasi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno yang rusak setelah konser K-pop baru-baru ini. Ia menjamin bahwa rumput SUGBK bakal pulih untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Seperti yang sudah diketahui, pada awal Juni nanti, timnas Indonesia akan menggelar laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI memilih SUGBK sebagai venue 2 pertandingan krusial ini. Namun baru-baru ini ada kendala dengan rumput Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut. Pada hari Sabtu kemarin, SUGBK digunakan untuk konser salah satu grup K-pop, NCT Dream.
Beredar di media sosial kondisi rumput SUGBK yang rusak akibat konser tersebut. Baru-baru ini, Arya Sinulinga dimintai keterangan terkait penggunaan SUGBK sebagai venue konser, padahal tidak lama berselang akan ada pertandingan penting Timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa SUGBK bukan aset dari PSSI, sehingga PSSI tidak bisa melarang pengurus SUGBK menyewakan stadion itu untuk konser. Setelah konser kemarin, yang pertama, kita perlu tahu bahwa GBK bukan dimiliki PSSI. PSSI istilahnya menyewa, ungkap Arya. Timnas Indonesia U23 berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 untuk menggantikan Timnas Israel U23. Alasannya karena Israel saat ini berpeluang didepak dari FIFA usai rentetan aksi kejinya kepada Palestina. Andai memang hukuman itu diberikan, otomatis Israel tidak diperbolehkan tampil di kompetisi sepak bola manapun yang berhubungan dengan FIFA, termasuk Olimpiade Paris 2024. Israel sendiri sudah lolos ke babak utama usai menjadi semifinalis Piala Eropa U21 2023. Kendati demikian, Israel U23 memiliki kans yang besar batal tampil, karena FIFA akan melakukan rapat darurat membahas nasib negara tersebut sebagai anggota FIFA. Jika Israel benar-benar dicoret, maka Israel U23 jelas takkan bermain di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 bisa saja diuntungkan jika hal tersebut benar terjadi. Sebab Garuda Muda merupakan tim yang memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 bersama Guinea U23 di laga playoff.